Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kesempatan ini saya coba untuk membuka alat yang baru saya dapat ini, sekaligus juga ingin mengetes barangkali ya untuk mengetahui fungsi dari alat ini. Alat ini mereknya Fnirsi. Alat ini fungsinya untuk sebagai tester USB tester. Untuk spesifikasi alat ini bisa kita lihat di box belakangnya ini, model FNB 58. Untuk tegangan range-nya 4 sampai 28 volt. Untuk arus 0 sampai 7 ampere. Untuk power atau daya 0 sampai 120 watt. Capacity atau baterai 0 sampai 999.99 ampere hour. Kemudian dayanya sama. Resolusi apa mas? Resolusi mungkin di sini maksudnya toleransi. Screen flip 360. Oke, kita langsung coba buka aja. Seperti ini penampakannya. Ternyata bisa koneksi ke Bluetooth juga. Oke, jadi alat ini fungsinya untuk mengetes fungsi charger atau fungsi USB pada komputer. Pokoknya intinya untuk mengetahui tegangan, daya, arus yang keluar dari USB. Bisa untuk komputer, kemudian charger, atau power bank, seperti itu. Mungkin kita langsung bisa coba pada ini apa, charger. Mungkin kita coba ke charger ini charger Xiaomi 5 volt 1 ampere. Di sini kelihatannya 5 volt 1 ampere. Untuk inputnya bisa langsung dari USB atau melalui kabel charge, kabel Type-C atau micro USB. Mungkin kita biar nggak repot lewat kabel aja kali ya, biar bisa. Kalau nyolok di sini langsung repot sepertinya. Wah. Nah, mungkin seperti ini lebih
input. Alhamdulillah hidup. Nah, di sini bisa kelihatan keluaran dari cas Xiaomi ini. Untuk tegangannya 5,1617 volt. Karena belum ada beban, jadi arus dan dayanya masih kosong ya. Di sini juga ditampilkan temperatur. Oke. Untuk pemindahan menu, di sini kita bisa menggunakan tombol fungsi ini. Nah, seperti itu. Nah, terlihat jelas. Nah, di sini lebih lengkap lagi informasi yang ditampilkan. Di sini juga data terlihat ya, tegangan yang dikeluarkan. Kemudian menu berikutnya juga bisa menampilkan bentuk grafik gelombang yang dikeluarkan. Nah, selain bentuk gelombang tegangan, dia juga bisa menampilkan gelombang arus karena di hijau, dan yang kuning tegangannya ini yang di atas. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi-fungsi pada menu berikutnya ya. Menu aplikasi ada fast charging, fast charge, toolbox, statistik, setting. Kita coba masuk ke fast. Oke. Di sini mungkin warning berbahaya ini. Sepertinya tidak jadi, kita kembalikan dengan tombol back. Karena saya belum paham. Tapi nanti kita coba sama-sama pelajari. Kemudian ada statistik, baterai capacity, offline record. Ini juga mungkin untuk kepentingan profesional barangkali ya, yang sudah pro ini. Kita mungkin hanya untuk coba toolbox ini ada beberapa menu di sini. Kabel resistan, untuk tahanan kabel, jadi bisa menentukan berapa besar tahanan induktif atau tahanan dalam dari kabel ini. PD, semua jenis kabel ini rupanya di toolbox khusus untuk kabel. Setting, di sini bisa untuk mengatur bright display, brightness. Kemudian di sini juga ada record, trigger, system. Nah, ini mungkin tentang informasi tipe, model, kemudian software. Kita kembali. Mungkin hanya itu ya, 1 2 3 4, hanya 4 menu. Tapi yang jelas di sini kita coba beban sepertinya, supaya bisa ketahuan
Bebannya apa ya, coba sebentar. Nah, ini saya udah dapat beban, simulasi buat beban ini ya. Di sini bebannya bisa disetting ke 1 ampere sama ke 2 ampere. 1 ampere 2 ampere, jadi kita mainkan saklar ini. Nah, 1 ampere 2 ampere, nah gitu. Nah, kita langsung aja colokin dah. Oke, 1 ampere. Oke, di sini terlihat keluarannya, informasinya kita bisa lihat di sini. Tegangan tetap 5 volt, tidak drop ya. Untuk arusnya mendekati 1 ampere, jadi bisa dipastikan cas ini real, dia memang outputnya mendekati 1 ampere. Dan wattnya juga bisa dilihat di sini, hampir 5 watt, tapi temperaturnya berubah jadi 31,9, mungkin agak hangat sedikit begitu. Oh, ini panas. Bagaimana kalau misalkan kita kasih ke 2 ampere, apa yang terjadi? Meledak atau apa ini? Coba 2 ampere, mati dia, tidak sanggup ternyata saudara-saudara. Casan ini tidak sanggup karena memang di sini spek cas Xiaomi ini protect, dia ternyata protect, jadi mungkin masih bagus ini, dan pasti masih bagus. Mudah-mudahan ini tertulis di sini 1 ampere. Nah, seperti itu. Nah, tuh. Jadi memang real. Kita bisa coba sekarang dengan cas yang lain. Nah, di sini saya punya cas sama ya, Mi ya, Xiaomi juga lah, tapi di sini dia ampernya berapa ini, bisa sampai dengan 3 ampere. Nah, di sini sampai 3 ampere, 5 volt 3 ampere. Kita langsung coba saja. Nah, kita langsung coba ke beban. Tapi sebelumnya kita coba dulu di menu-menu berikutnya. Nah, di sini informasinya lebih lengkap. Di sini bisa dilihat tegangannya 5 volt, tapi di sini ada informasi DCP 1,5 ampere, USB 2. Oke. Kemudian nah, di sini bisa dilihat untuk aplikasi use the fast charging function will apply high voltage, please disconnect. Oke, berarti jangan disconnect dulu output beban. If you bisa menyebabkan perangkat terbakar, please responsible for it. Oke, kita coba langsung ready. Nah,
Di menu berikut ini ada beberapa pilihan. PD, ini PD, ini PD, quick charge, with charge, FCP, SCP, AFC, VOOC. Di sini ada beberapa. Ini sebenarnya informasi ini merupakan jenis cas yang bisa diukur dan bisa dites. Contohnya ini automatic detect. Kita coba mendeteksi cas ini. Kita coba menu yang pertama. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk PD power delivery dia tidak support, Apple tidak support. Untuk BC dia support, bisa menghasilkan arus sampai 1,5 ampere. Kemudian untuk Samsung dia tidak support ya, untuk adaptif. Untuk adaptif dia tidak support. Kemudian untuk FCP. Untuk FCP itu biasa digunakan untuk Huawei. FCP. Jadi itu FCP itu pengisian daya cepat. FCP, fast charging power. Jadi mungkin yang sanggup dia cas yaitu yang sanggup dia bisa juga untuk quick charge 2.0 dan quick charge 3.0, bisa maksimal 16 volt. Jadi cukup ini ya, lengkap nih informasinya di sini. Di sini juga bisa beberapa pilihan kita bisa lihat. Jadi di sini tadi dia support, nah ini quick charge 2. Di sini dia support. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya dia 5 volt, tapi bisa kita adjustment atau bisa kita atur menjadi 9 volt atau 12 volt atau 20 volt. Contoh ini mungkin aman ya karena nggak ada beban ya. Takutnya juga kalau dikasih beban ke handphone atau perangkat, begitu kena 9 volt meledak dia. Tapi kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan. Kita bisa lihat perubahannya di sini berubah menjadi 9 volt. Nah, kita lihat di sini berubah jadi 12 volt. Untuk 20 volt sepertinya dia tidak support ya, dia maksimal di 12 volt. Nah, ini kita kembalikan ke 5 volt. Kemudian jadi teman-teman ya, di sini jangan sampai sembarangan ini memilih-milih cas. Teman-teman harus tahu karakteristik jenis handphone yang sesuai dengan cas, karena beda-beda di sini. Di sini juga menginformasikan bahwa tiap handphone itu kayak Samsung ini jelas dia support AFC, untuk Huawei SCP, FCP. SCP itu pengisian cepat dengan arus besar.
Kalau FCP yaitu protokol pengisian daya cepat, yaitu ditandai dengan tegangan tinggi, arus rendah. Misalnya 9 volt dia 2 ampere 18 watt, seperti itu contohnya. Kemudian untuk VOC, nah ini VOC ini biasanya ini dia itu dikembangkan dia ini sama oleh Oppo biasanya, handphone Oppo, merek Oppo. Nah dia ini tegangannya, sistem kerjanya nih arusnya, jadi dia banyak arus, dia bermainnya di arus. VOC jadi voltage open loop multi step constant. Jadi prinsip kerjanya ya meningkatkan arus dia. Jadi hanya bisa bekerja pada USB point 2. Setelah 90% dia mengisi, dia akan kembali normal setelah 100%. Begitu. Kemudian ini juga ada beberapa, ini mungkin bisa hanya orang-orang yang profesional ya yang paham untuk menu ini, sepertinya ini. Kalau saya sih nggak terlalu ini, saya paling hanya untuk melihat informasi. Biasa melihat untuk tegangannya apa masih 5 volt atau di bawah 5 volt, atau bebannya daya yang dikeluarkan sudah lemah, itu aja sih kalau saya. Jadi begitu. Nah ini kita nggak tahu nih, kita coba langsung ke 1 ampere. Oh ternyata dia support untuk quick charge dan AFC juga, untuk FCP, AFC. Jadi dia ini support untuk jenis handphone yang seperti Samsung, kemudian Xiaomi, jelas support ini mendekati 1 ampere ya. Untuk dayanya juga 4,5. Kita coba langsung ke 2 ampere. Oh ternyata dia sanggup 1,77 keluar 2 ampere. Panas, langsung panas beban. Oke, di sini bisa kita katakan cas ini real, betul, nilainya mendekati, boleh. Kemudian kita coba cas ini nih, yang paling sering saya gunakan ini jenisnya, spesifikasinya nggak ada, hanya ada tulisan 100 watt gen. Di sini informasi yang ditampilkan, dia support untuk DCP Apple. Kita bisa langsung mencobanya barangkali ya. Kita langsung coba. Sepertinya ini ada noise, mungkin tidak terlihat ya.
kalau diperhatikan. Nah, di sini bisa kelihatan. Kita langsung coba otomatis. Oh, di sini lebih lengkap ya. Jadi ini lebih universal ya, bisa digunakan untuk Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme. Kalau untuk Oppo sepertinya bisa, tapi mungkin dia posisinya di sini. Oppo ini di BC, jadi tidak bisa fast charging. Kalau Oppo hanya pengisian daya biasa, kecuali Samsung, Huawei dia bisa maksimal, karena ini 100 watt, jadi bisa sampai 25 watt keluar dia. Nah, jadi begitu informasinya. Kemudian untuk di sini kita bisa langsung coba ke 1 ampere. Di sini sepertinya lebih kecil ya, 0,87 dibandingkan dengan yang tadi. Untuk informasi di sini kita bisa lihat 1 ampere untuk realnya keluar hanya 0,89, tidak sampai 0,9. Kemudian kalau 2 ampere, posisi di 2 ampere sama ya, kita lihat keluarannya hampir 8 watt. Untuk arusnya 1,6, tegangannya drop menjadi 4,7. Oke, kita kembalikan ke 1 ampere, 4,8. Kalau dicabut tegangannya menjadi 5. Oke, jadi untuk pengetesan mungkin hanya itu yang bisa saya coba. Sebenarnya masih banyak yang bisa dicoba ini, kayak seperti power bank. Nah, seperti power bank, tapi untuk permulaan kita coba hanya itu saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba alat ini, alangkah baiknya harus memahami fungsi dari alat ini, karena tadi saya lihat itu cukup ada informasi yang penting ya. Warning itu menandakan itu tidak hanya yang, kalau untuk pemula sepertinya itu lumayan berbahaya karena bisa merusak perangkat ya. Kalau nanti tiba-tiba dipasang ke unit handphone atau apa, itu bisa terbakar itu resikonya. Saya sendiri mungkin masih takut ya kalau mau dikonek ke handphone, takut hilaf. Karena saya biasanya cuma pakai yang seperti ini aja nih. Yang biasa-biasa saja, hanya sekedar
lihat apa tegangan. Nah, seperti ini kan tuh. Nah, gitu aja ya. Pesan saya sih untuk teman-teman, mungkin juga untuk rekan-rekan yang kebetulan misalnya sedang keluar atau sedang di tempat aktivitas lupa bawa cas, kebetulan handphonenya baterainya habis, pinjem cas teman, atau biasanya juga kadang-kadang ngecasnya tuh lewat komputer. Nah, itu juga satu. Teman-teman perlu memahami, karena setiap handphone, apalagi handphone yang keluaran sekarang ya, itu rata-rata ada fitur fast charging. Nah, fitur fast charging itu ada macam-macam tadi yang sudah sempat saya jelaskan. Ada tipe yang PD, power delivery. Nah, contohnya PD ini PD, super PD. Kemudian ada yang VOOC. Nah, VOOC itu untuk handphone merek-merek Oppo, Realme. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang quick charge seperti Xiaomi. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak support quick charge ya. Ini biasa, ini hanya pengecasan biasa ini. Ada juga yang Huawei, contohnya itu FCP, ada yang SCP. Kemudian juga Apple. Nah, Apple tuh biasanya PD. Nah, biasa pakai ini. Jadi tidak sembarangan. Yang bukannya bisa support pengisian cepat, malah yang ada terbakar. Seperti itu. Harus benar-benar paham karakteristik dari charger ini gitu. Minimal jangan salah beli. Kalaupun ada charger bawaannya rusak atau hilang, nah, itu jangan salah beli. Harus tahu dulu karakteristik handphone Anda. Kalau yang support quick charge ya beli yang quick charge. Kalau yang support VOC beli yang VOC. Begitu juga kalau yang support PD beli yang PD. Seperti itu ya. Kemudian juga selain casnya ya harus paham juga memilih kabel cas. Nah, seperti ini. Nah, dia itu sanggup untuk beberapa ampere dia kemampuannya. Nah, karena diameter kabel itu menentukan besaran ampere juga sih. Nah, seperti ini kan beda tuh ukuran kabelnya. Nah, kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Ada juga yang kabel yang sifatnya seperti kabel kabel cas aja ya, tapi tidak support kabel data. Nah, kalau untuk yang fast charging biasanya dia support kabel data gitu. Jadi bukan hanya untuk ngecas. Nah, contohnya nih yang seperti ini hanya untuk ngecas nih. Nah, tidak bisa dijadikan kabel data dan pasti tidak support untuk pengisian daya cepat seperti itu. Dan ini kalau kena ampere 2 ampere atau kena sampai 18 watt ke atas, ini bisa meleleh seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.